nikahnya Nabi sama Siti Khadijah ya. Nabi itu berumur berapa? 25 tahun. Umurnya berapa Nabi? 25 waktu tahun. nikah 25 tahun. Kalau Siti Khadijahnya? 40 tahun. Siti Khadijah berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun. Kalau Siti Aisyah nikah dengan Nabi? Pokoknya Siti Aisyah nabinya meninggal, Siti Aisyahnya baru 16 tahun ketika ditinggalkan oleh Nabi. Berarti masih muda ya nikahnya itu. Nah, kemarin pernikahan Nabi dengan Siti Khadijah bagaimana? Nabi itu menilai Siti Khadijah itu dari apanya? Yang prioritas Nabi? Orang terpandang. Hah? Cerdas. Kalau Nabi sayang ke Siti Khadijah karena hatinya baik. Baik hatinya. Kalau suka ke Aisyah Cerdas. karena kecerdasannya. Nanti rekan-rekan semua milih Banat, mau yang cerdas mau yang baik hati. Dua-duanya. Banat milih mau jadi orang yang baik hati atau mau yang jadi cerdas ya. Jadi itu ya, Nabi itu milih orang, karena nanti transfer ilmu itu dari Muhammad itu ke Aisyah. Transfernya hadisnya banyak kan? Berapa hadis? Siti Aisyah berapa hadis ya? Meriwayatkan berapa hadis? Ada yang tahu gak? Pokoknya paling banyak ya. Nah, sekarang kita lanjut ke dakwah sembunyi-sembunyi. Ada. Jadi Nabi ketika usianya 40 tahun itu masih di bawah asuhan siapa? Masih di bawah asuhan siapa yo? Pamannya siapa pamannya itu? Abu Thalib. Nama aslinya? Nama asli Abu Thalib itu siapa? Siapa ya? Imron. Mana tahu gak Abu Thalib? Hei, tahu gak? Pernah ketemu gak sama Abu Thalib? Tidak mungkin, karena mereka hidup pada abad ke-6 Masehi ya. Kita itu abad ke, sekarang abad ke berapa sekarang? 15. Hari ini abad ke berapa? Abad ke berapa hari ini? 15. Hah? 15. Bukan. Banat sekarang abad ke berapa? Abad ke-21. Kalau abad ke-15 itu berarti 1500-an. Kalau abad ke-15 itu datangnya Portugis ke Indonesia. Ya, abad ke-15 itu. Kalau datangnya Belanda ke Indonesia abad ke-16. Lahirnya Protestan abad ke-15. Lahirnya Katolik abad ke-3. Lagi mencari-cari. Ada gak Tat? Gak ada. Lupa gak pasti gitu. Nih, Nabi ketika usianya 40 tahun, berarti Siti Khadijah usianya berapa tahun? Hah? Nabi usianya 40 tahun, berarti Siti Khadijah usianya berapa tahun? 55 tahun. Kan beda 15 tahun ya. Ketika Nabi 25 tahun nikah dengan Siti Khadijah, Khadijahnya itu 40 tahun, Nabinya 25 tahun. Berarti rekan-rekan sekalian, umurnya berapa tahun hari ini? Banat. Ada 30 enggak? 19 tahun. Nah, cari yang beda 15 tahun. Berarti bayi yang umurnya 1 tahun ya, cari ya. Kalau ini cari yang umurnya berapa tahun hari ini? 19, cari yang 15 tahun ke atas. Cari yang berarti berapa? Umurnya 45 tahun ya. Cari ya. Kalau mau seperti, tapi maksudnya bukan ke arah sana ya. Siti Khadijah kata saya juga 40 tahun, walaupun 40 tahun tapi dia itu apa kemarin? Walaupun seorang janda tapi dia lebih cantik daripada seorang perawan.
Banyak yang suka kepada Siti Khadijah waktu itu. Cuma Nabi yang juara, ya. Menjuarai apa? Yang bisa diterima oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah itu termasuk wanita yang memang menutup dirinya menerima laki-laki. Ada gak di sini menutup diri? Ketika Siti Khadijah sudah nikah 2 kali. Berarti Siti Khadijah ketika banyak orang yang suka pada Siti Khadijah, melamar Khadijah, Khadijah itu suka tidak menerima. Kasarnya suka nolak lah. Pernah ditolak gak? Pernah ditolak gak? Gak pernah pacaran. Ya katanya jangan pacaran. Ditolak, siapa yang di sini pernah ditolak? Ada gak? Pernah ditolak gak? Oh berarti gak pacaran ya. Alhamdulillah gitu. Kalau pernah ditolak berarti yang nolaknya Siti Khadijah ya, kayak Siti Khadijah. Anggap saja Khadijah ya. Dalam dakwah sembunyi-sembunyi itu usianya 40 tahun Nabi. Dia bertahanus di Gua Hiro. Gua Hiro itu jarak dari rumah ke Gua Hiro itu 6 km. Berapa kilometer? 6 km. Berarti 6 km dari mana ke mana? Dari STIT ke mana? Ke Asia Plaza ada gak? 6 km. Hah? Gak tahu? Oh. Nanti kalau main ya 6 km. Jadi kalian itu nanti rekan-rekan semua ketika ingin menyendiri cari jarak yang 6 km ya dari sini. Yang ingin menyendiri, suka menyendiri gak? Nanti cari yang 6 km kayak seperti pingin Nabi kan. 6 km di Gua Hiro. Nah di sana Nabi dapat wahyu surat apa? Al-Alaq. Iqra. Bacalah. Bagaimana ya keadaan kita kalau kita itu berada di suatu tempat gelap kayak gua gitu sendirian malam-malam, terus datang bayangan yang gede, mau kabur gak? Kalau ada di tempat gelap sendiri ada bayang-bayang gede, mau kabur gak? Kalau Nabi tidak lari kan? Nabi tidak lari karena digimanakan sama Jibril? Dipegang tidak Nabi itu ketika dapat wahyu? Nabi gak lari waktu itu. Iqra, Nabi Qori, saya itu gak bisa baca. Iqra, bacalah kan 3 kali kan. Nabi disuruh baca tapi Nabi gak bisa baca. Itu wahyu pertama Quran surat Al-Alaq. Jangan lupa ya, takut itu ada 3 takut itu. Yang pertama apa? Istilah takut itu dalam Islam itu ada khosyah. Benar gak? Yang khosyah itu siapa? Para ulama. Ada dalam Al-Quran? Apa sok ayatnya? Yang keras. Ih, jangan malu-malu. Namanya Syazullah. Apa? Namanya Syazullah. Katanya yang keras supaya kedengaran. Gimana? Yang keras. Siapa yang mau menyebutkan ayatnya? Ustaz gak tahu gak? Sok atuh, jangan malu-malu ya. Berarti kayak Utsman bin Affan kalau malu-malu. Apa ayatnya? Yang takut itu hanya ulama. Ada. Inama yahsyal min ibadihi ulama. Khosyah itu untuk ulama. Dia takut berdasarkan ilmu. Ada yang cita-cita jadi ulama gak? Ada juga? Atau nikah sama ulama ada gak? Nikah sama kiai haji? Kalau ulama sama kiai haji sama gak? Sama gak? Sama gak? Kiai haji sama ulama? Sama gak? Beda. Yang kedua itu khosyah, yang kedua khauf. Ya, khauf istilah Islam itu khauf. Pernah khauf? Khauf itu adalah takut kepada Allah, bisa takut kepada sesama manusia.
Pernah takut gak ke manusia? Oh. Kalau takut terhadap sesuatu yang membahayakan, itu namanya rohbah. Jadi takut itu ada 3, ada khosyah, ada hob, ada rohbah. Pernah takut gak ketika ada anjing? Takut sama anjing, takut mah sama Allah. Ya, takut itu mah bukan berarti takut syirik, itu takutnya rohbah. Takut terhadap sesuatu yang membahayakan, ya. Paham ya? Jadi gak boleh kita itu mengatakan takut. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, ketika usianya 40 tahun, Nabi itu tidak takut waktu itu ketemu Jibril. Bahkan ikro. Ikro ini adalah sesuatu wawasan yang diberikan Allah kepada manusia, bahwasannya kalau manusia ingin punya ilmu harus apa? Harus baca. Megawati Soekarno Putri, yang bukan, walaupun dia wanita, pengaruhnya besar kan di Indonesia. Dia itu Soekarno suka nanya ke Megawati, baca buku apa hari ini, sampai halaman berapa? Ditanya, rekan-rekan sekalian, hari ini baca buku apa? Sampai halaman berapa? Kalau kita baca, berarti kita menambah wawasan. Orang yang suka baca, ngomong itu gak akan susah. Dia pasti diskusi saja, dia pasti bisa. Kalau gak suka baca, kalau diskusi gimana? Nah, jadi baca oke can pernah gak dangu. Nah, kalau gak baca itu seperti itu. Itu ikro. Nanti dilanjutkan dengan al-qalam kan? Alladzi allama bil. Kalau ingin punya ilmu, selain baca, nulis ya. Selain baca itu nulis. Tulisan itu ikatan untuk ilmu. Makanya saya pernah bilang, makhluk Allah, ciptaan Allah yang terbaik itu diantaranya apa? Allah menciptakan apa? Pernah kan? Arsi, ya arsi, tahu arsi? Jannah, surga, al-qalam. Allah itu menuliskan takdir manusia itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan al-qalamnya itu. Sa'id bin Mas'ud, jodohnya siapa, meninggalnya kapan, rezekinya bagaimana, terus apa lagi satu lagi? Ada 4. Sudah dituliskan sebelum penciptaan langit dan bumi, itu sama pena. Al-Qalam. Hebat ya. Berarti ini wahyu pertama, Quran surat Al-Alaq itu memberi wawasan untuk manusia supaya manusia itu ikro, baca. Siap baca? Banat siap baca gak? Ada buku favorit gak? Harus punya satu buku favorit. Punya buku favorit gak? Punya uswah, satu sahabat gak? Punya sahabiah? Punya gak uswah yang jadikan uswah? Satu orang dari golongan sahabat. Harus punya. Mau jadi seperti apa kita? Wahyu itu jeda dulu, nanti turun lagi ketika ada Quran surat Al-Mudatsir ya. Okay. Ini Nabi ya. Nabi dapat wahyu. Iqra. Udah dapat wahyu, Nabi dakwah Syria tersembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Berarti Nabi sampai usia 43 tahun dakwah sembunyi-sembunyi ya. Nanti ngajak satu yang diajak itu Khadijah. 2 Ali, nanti yang ketiga
Abu Bakar. Ya. Nanti Abu Bakar ngajak. 1 Utsman. Udah ya? 2 Abdurrahman. 3 Sa'ad. 4 Tolha. 5 Zubair. 6 Abu Ubaidah. Ini orang-orang yang diajak Abu Bakar ya. Ini 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi sahabat-sahabat ini surganya itu tanpa hisab. Langsung masuk saja. Kalau kita dihisab dulu kan? Hah? Kita dihisab dulu. Kecuali kita masuk golongan yang 70.000 orang katanya. Sebelumnya udah belajar sirah kan? Pernah? Pernah ya? Pernah? Ini hanya mengingatkan saja. Siti Khadijah, dia itu usianya berapa tahun? 55 tahun. Siti Khadijah itu 55 tahun. Dia seorang pengusaha. Boleh gak perempuan jadi pengusaha? Siapa Cung yang mau jadi pengusaha? Nah Cung, pengusaha apa Bu? Mau jadi pengusaha apa? Nah, makanan. Kalau Siti Khadijah apa? Barang-barang ya, dari souvenir kayak gitu. Baju. Orang-orang Quraisy kalau dagang itu ngambil barangnya dari siapa? Dari Siti Khadijah. Jadi kita itu jadi usaha juga harus seperti itu ya, kayak Khadijah. Siti Khadijah ini perempuan, dia pengusaha, bantu Nabi. Berarti dalam dakwah harus ada perempuan tidak? Harus. Siapa yang pertama kali didakwahi? Siapa? Kalau untuk suami ya istri. Yang pertama itu istri dulu. Jangan sampai kita itu kayak pasangan Nabi Nuh dan Nabi Lut ya, pakai imro'atun kan itu. Imro'ah, mereka itu fisiknya bersatu tapi ini dan ininya gak bersatu. Ini sama ininya gak bersatu, tapi fisiknya bersatu, tapi pikiran sama hatinya tidak bersatu. Kalau Nabi Siti Khadijah itu bersatu semuanya, dari fisiknya, dari hatinya, dari pikirannya bersatu. Makanya kalian ya rekan-rekan semua harus seperti Khadijah ya. Selama Nabi hidup sama Siti Khadijah, Nabi gak pernah menikah dengan wanita lain. Setia ya Nabi. Ketika Khadijah meninggal, baru Nabi nikah dengan siapa yang kedua? Siapa ya? Saudah dulu. Udah Saudah, Aisyah. Kan ada lagunya ya. Nabi sama Aisyah itu gimana? Aisyah, romantis ya cintamu dengan Nabi. Itu Aisyah. Yang kedua, diajak Ali Islam. Ali ketika itu umurnya 8 tahun. Berarti kelas TK besar. Ini TK besar udah Islam. Jasa Ali yang pertama apa? Jasa Ali yang penuh berisiko itu ketika Nabi dikepung rumahnya, ya dikepung rumahnya, terus Ali menggantikan apa? Tidur Nabi. Saya dikepung rumah saya sama orang-orang bersenjata di luar ada. Misalkan saya pribadi itu ada dengan siapa?
Arif ada dengan Arif, Arif sama. Jadi ada dengan Arif gantilah saya mau keluar, Arif ganti tidur saya. Jadi berisiko tidak? Risiko. Itu usia 8 tahun, hampir 8 tahun lebih udah berani seperti ini. Ini hebat Arif. Ini pengusaha, kalau ini ahli ilmu. Ada hadis doib ya, hadis tapi doib. Nabi itu sebagai kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Itu doib katanya hadis. Tapi di Al-Mustadrak Sahihain itu ada dicantumkan di sana. Yang selanjutnya Abu Bakar ketika itu usianya berapa tahun? 38 tahun. Berarti sama Nabi beda berapa tahun? Beda 2 tahun. Abu Bakar itu beda 2 tahun dengan Nabi. Kalau ini Nabi, ini Abu Bakar, ini Utsman, ini Umar, ini Ali. Tahun lahirnya. Muhammad dengan Abu Bakar beda berapa tahun? 2 tahun. Dengan Utsman beda berapa tahun? 8. Dengan Umar beda berapa tahun? Itu 14. Berapa belas tahunnya? 14. Dengan Ali beda berapa tahun? 28. Dengan kalian beda berapa tahun? Nabi? Oh, jauh bisa. Tapi Nabi sebagai uswah ya sampai hari ini. Nah, Nabi itu dakwahnya di backing oleh 2 pengusaha. Jadi dalam dakwah pengusaha harus gak? Harus ada gak? Pengusaha harus ya? STIT ini dibangun oleh siapa? Pengusaha. Pengusaha. Dibangunnya oleh pengusaha. Harus ya pengusaha. Jadi di antara rekan-rekan sekalian harus ada yang jadi ustadznya, harus ada yang jadi pengusahanya, harus ada yang jadi apa? Harus jadi apa? Pengusahanya, ustadznya, terus harus ada yang jadi gurunya, ya ada ya. Harus ada yang jadi apa lagi? Polisinya, tentaranya, banat harus ada yang jadi tentara ya nanti. Siap gak? Siap. Yang harus ada yang jadi polisi ya. Bagi-bagi tugas nanti. Abu Bakar ini nanti ngajak yang namanya Utsman bin Affan. Kalau Abu Bakar karakteristiknya, sosoknya atau fisiknya itu yang pertama manis. Abu Bakar itu manis. Manis, tidak tinggi, tidak pendek Abu Bakar itu. Dia lemah lembut, laki-laki tapi lemah lembut. Abu Bakar ini lemah lembut sosoknya. Terus Abu Bakar dia dermawan. Bahkan Abu Bakar itu diberi gelar namanya Al-Atiq. Ya, Al-Atiq itu apa? Abu Bakar itu gelarnya ada berapa? Asy-Siddiq dan Al-Atiq. Al-Atiq ini saya dapatkan di bukunya Syekh Muhammad Syed Mursi. Katanya Abu Bakar itu gelarnya Al-Atiq. Al-Atiq itu apa artinya? Yang dijauhkan dari api neraka. Karena Abu Bakar itu banyak membebaskan hamba sahaya. Al-Atiq juga ada yang mengatakan Abu Bakar itu tampan. Abu Bakar itu apa? Tampan. Kalau tampan versi kita relatif tidak? Relatif. Relatif. Banat, kalau Arif ini tampan nggak? Kasep teh. Untuk sudah untuk tidak. Enggak, kita bohong. Kalau Abu Bakar ditanya, Abu Bakar ganteng tidak? Ganteng, semuanya nyebut ganteng. Jadi diakuinya bukan sama satu orang. Kita mah kan disebut ganteng sama siapa?
sama mamahnya. Dek Kasep gitu kan. Tapi belum tentu kata orang lain mah. Paling juga sama istri AA Kasep. Sama istri mah pasti disebut Kasep lah. Ya. Oh, kalau enggak kan bahaya kamu. Wah, Ustaz. Ya, kalau Abu Bakar disebut gantengnya sama semuanya, ganteng. Makanya ditulis gelar Al-Atiq, orang yang tampan. Ada yang mirip Abu Bakar gak di sini? Manis, lemah lembut. Terus dia jago dagang, dia suka memberi. Halik. Ada gak? Halik. Ada gak? Ada? Siapa dek? Halik. Tidak tinggi, tidak pendek. Ada gak? Kalem bawaannya itu Abu Bakar ya. Kalem Abu Bakar. Ada Utsman. Utsman itu karena dia dari keluarga Umayyah. Umayyah itu terkenal keluarga yang kaya. Utsman itu yang pertama dia laki-laki putih, pemalu, ya, putih dan pemalu. Yang seterusnya Utsman itu kalau rambutnya acak-acakan dia merapihkan rambutnya. Nah, suka gini Utsman mah. Ayatnya ada gak yang suka membetulkan rambut seperti ini? Berarti kayak Utsman. Utsman itu pemalu ya. Ada gak laki-laki yang pemalu? Nabi ya. Nabi itu putrinya ditikah sama Utsman 2 orang. 2. Utsman absen dalam perang itu karena menjaga istrinya. Nabi berdoa, ya Allah, kalaulah saya satu lagi punya anak perempuan, maka aku akan nikahkan kembali kepada Utsman. Ini saking apanya? Saking Nabi cinta kepada Utsman. Banat mau milih seperti Utsman, seperti Abu Bakar? Mau yang rapi, mau yang lemah lembut? Kalau yang rapi-rapi itu Utsman. Utsman mah gak pernah gak rapi. Rapi terus. Badannya itu rapi terus. Yang selanjutnya ini Utsman. Ini seorang pengusaha. Nanti ya minggu depan kita akan cek kekayaan Utsman bin Affan seperti apa ya. Yang kedua yang diajak itu adalah Abdurrahman bin Auf. Kalau para ekonomi syariah, ekonom itu kalau bahas ekonomi pasti bahasnya sahabat yang 2 ini, Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Kalau Abdurrahman bin Auf gimana ya? Abdurrahman bin Auf gimana ya sosoknya? Ada yang tahu gak? Pernah baca gak biografi Abdurrahman? Lupa lagi. Banat ada yang tahu Abdurrahman bin Auf? Pernah mendengar? Ketika Abdurrahman bin Auf itu hijrah ke Madinah, dia disaudarakan dengan Sa'ad. Nabi disaudarakan dengan Sa'ad. Sa'ad ini orang kaya di Madinah yang masuk Islam. Pokoknya mah bahasa Sunda ya, pokoknya pangbeungharna sa Madinah Islam itu Sa'ad. Paling kaya itu Sa'ad. Sa'ad siapa? Ada Sa'ad bin Ubadah, ada Sa'ad bin Sa'ad, pokoknya dia itu kaya. Paling kaya di Madinah. Ada Abdurrahman bin Auf, disaudarakan sama Nabi dengan Abdurrahman bin Auf. Pasti Abdurrahman bin Auf itu ditawari apa sama Sa'ad? Wahai Abdurrahman bin Auf, aku punya istri. Kalau engkau membutuhkan istri, ingin istri, maka saya punya istri. Silahkan pilih sama engkau. Nah, sahabat rela gitu ya. Kenapa yang ditawari teh perempuan gitu ya? Ketika Nabi mengirim surat ke Raja Muqawqis, Nabi dikasihnya apa? Hadiahnya perempuan 2A. Ini Sa'ad itu punya istri. Abdurrahman bin Auf, kalau kamu ingin istri, ambillah istri yang kamu suka dari istri-istriku, katanya. Tapi Abdurrahman bin Auf jawabnya gimana? Enggak, senang. Saya mah gak butuh istri, tapi tunjukkan padaku pasar di mana. Jadi ini mah gak mau perempuan, tapi pinginnya pasar karena tukang dagang ya. Ternyata Abdurrahman bin Auf diajak sama Sa'ad itu mengenali pasar di Madinah. Ternyata yang menguasai pasar itu orang Yahudi. Abdurrahman bin Auf, kalau kita berdagang
Ingin sama dengan yang lain atau ingin beda? Beda. Hah? Kalau Abdurrahman bin Auf di sini dagang yang paling laku dagang apa ya? Nah, Abdurrahman bin Auf kan gitu ya. Ternyata Abdurrahman bin Auf dagang susu yang dikeringkan. Susu yang dikeringkan. Salah satunya. Sukses tidak dagang Abdurrahman bin Auf di Madinah? Singkat cerita, sukses. Melebihi siapa? Melebihi Sa'ad. Tahu-tahu udah punya apa? Istri. Oh, jadi sukses dulu baru apa? Nikah. Ini prinsip siapa? Abdurrahman bin Auf ketika di Madinah. Jadi sukses dulu baru nikah. Kalau kita nanti nikah dulu baru gak sukses. Baru sukses. Itu Abdurrahman bin Auf. Yang ketiga yang masuk Islam karena Abu Bakar itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas kalau berdoa mustajab karena doa Nabi. Kalau kita mustajab gak? Kalau berdoa? Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu didoakan Nabi kalau dia melemparkan busur panah, ya Allah tepatkanlah busur panah itu pada sasarannya. Jadi kalau saat punya 70 busur panah dilemparkan satu, kena semua kepada musuh. Pernah gak melempar busur 70 kali? Banat pernah gak melempar busur panah 70 kali? Kena semua? Kalau kena semua berarti bisa mengalahkan rekornya saat itu. Kalau udah ya, saat ini dia yang masuk Islam meninggalkan mamahnya itu mengancam kepada Sa'ad, kalau kamu masuk Islam mamah gak akan makan, mengancam Sa'ad. Ibu tidak tidak akan makan. Ketika itu ibunya tidak makan ketika Sa'ad masuk Islam. Saatnya gimana bicaranya? Ibu, walaupun ibu punya banyak nyawa terus dikeluarkan satu persatu sebenarnya, maka aku tidak akan melepaskan Islam. Hebatnya ini, dia mempertahankan Islam demi apa? Saat ini mempertahankan Islam ya, dan tidak mendengarkan ibunya. Boleh gak? Boleh tidak? Kita mempertahankan Islam, diancam oleh orang tua kita, memilih Islam daripada orang tua, boleh gak? Boleh. Siapa yang pernah gitu? Felix Shaw pernah kan gitu ya? Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus Tolha bin Ubaidillah. Tolha ini jago pedang ya, pengusaha juga. Zubair bin Awam ini terlibat nanti dalam perang saudara antara pasukan Ali dengan pasukan Aisyah. Nah, nanti Zubair bin Awam itu adalah sahabat yang sama ibunya sering dipukul ininya. Nah, pernah tadi dipukul ini? Taatku mamah. Ketika Zubair bin Awam dipukul ibunya, dipukul karena kalau ada pedang dipukul, main pedang. Kalau ada kuda dipukul, naik kuda. Boleh gak mendidik seperti itu? Boleh gak? Enggak. Ini didikan mamahnya. Ketika Zubair bin Awam udah besar, dia jadi penunggang kuda yang hebat dan suka main pedang. Itu karena didikan ini. Yang selanjutnya siapa ini? Abu Ubaidah bin Jarrah. Aku tidak melihat, kata Nabi, Abu Ubaidah bin Jarrah itu sebelum Islam itu kemana-mana naik kuda turun kuda. Dikala orang-orang lain itu masih berjalan kaki, beliau ini naik kuda turun kuda. Paham gak? Dikala teman-temannya masih jalan kaki kemana-mana, Abu Ubaidah ini suka naik kuda turun kuda. Berarti kaya gak? Tapi saya kasihan, kata Nabi, ketika Abu Ubaidah masuk Islam, dia tidak punya apa-apa. ATM-nya diambil sama mamanya, sama bapaknya diambil ATM-nya. Terus motornya diambil, mobilnya diambil. Kalau hari ini mungkin seperti itu.
Ini kasihan Abu Bakar. Berarti sahabat yang masuk Islam karena Abu Bakar ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sama Abu Bakar jadi 7. Ali 8. Nanti Umar masuk Islam juga 9. Satu lagi yang 10 sahabat dijamin masuk surga siapa? Satu lagi adalah Said. Said ini adalah siapa ya? Adik iparnya Umar bin Khattab yang nikah ke Fatimah. Kalau Umar bin Khattab itu kaki dan tangannya itu kekar. Ada gak yang kekar di sini? Berotot? Ada gak yang berotot? Kalau Umar itu tangan dan kakinya kekar. Umar itu kalau jalan, jalannya cepat. Kalau jalan, jalannya cepat. Ada yang jalannya cepat gak? Kalau jalan, jalannya tegak. Kalau berjalan seperti orang yang naik onta. Rekan-rekan semua naik onta, Umar mah berjalan kaki, berdiri, seperti tingginya seperti sama. Berarti tinggi gak? Kuat, tinggi, putih. Terus apa lagi? Cepat jalannya. Berarti Umar itu gagahnya, sosoknya gagah. Milih mau Abu Bakar, mau Utsman, mau Umar. Milih Utsman, Abu Bakar, Umar. Kita itu harus milih sosok, mau jadi sosok yang mana? Jadi sosok Umar, Utsman atau Abu Bakar. Kalau Ali nanti, kalau Ali bin Abi Thalib itu sosoknya, Ali bin Abi Thalib itu dia orang yang cerdas. Dia laki-laki cerdas. Ali itu banyak mengalahkan musuh-musuh dalam bab kecerdasan. Tapi selain Ali ada juga yang cerdas, jago debat, 2 orang. Janganlah kalian berdebat dengan 2 orang, 1 dengan Hasan, 2 dengan Ibnu Abbas. Kalau rekan-rekan debat sama Hasan bin Ali, udah mendingan mundur. Karena kalau diteruskan debat pasti kalah. Ilmunya bagus, Ibnu Abbas bagus. Itu ya Umar. Jadi hari ini temanya itu tentang apa? Dakwah sembunyi-sembunyi. Dari dakwah sembunyi-sembunyi ini nanti akan melahirkan sahabat-sahabat yang termasuk as-sabiqunal awal. Ada berapa jumlahnya? Bukan 10, 40 PR ya, 40 PR. 40 berapa ya PR ya? Nanti minggu depan ditanya ya. As-sabiqunal awal itu jumlahnya berapa orang? Yang didik di Darul Arqam. Darul apa ini? Nanti ada 40 lebih orang yang disebut as-sabiqunal. Untuk apa sih di Darul Arqam didiknya? 1, untuk memetakan para sahabat. 2, untuk memilih juru dakwah. Berarti strategi Nabi bagus ya? Nabi pengaruhnya bagus ya? Jadi Nabi itu milih orang yang tepat. 1, Khadijah, dia perempuan tapi kaya, bisa membacking Nabi. Ketika Aisyah cemburu kan kepada siapa? Aisyah cemburu kepada Khadijah, disekaknya sama alasan kepada Khadijah. Yang kedua, Ali sebagai penerus ini. Yang ketiga, Abu. Kalau orang Syiah harusnya yang jadi khalifah itu siapa setelah Nabi? Ali harusnya. Makanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah itu finnar di neraka. Itu kata orang Syiah. Ada yang mau menambahkan tidak? Atau mau menanggapi, silakan tentang ini, sahabat-sahabat ini. Yang paling banyak anaknya siapa di antara ini?
Badat ada yang menambahkan kan? Mau menambahkan kan tentang sahabat-sahabat ini? Jadi dakwah sembunyi-sembunyi itu seperti ini ya. Jadi setelah masuknya ini Islam semakin banyak, dari 1 orang, 3 orang, 40 lebih, sampai nanti perang Badar 300, perang Uhud 1000, Futuh Mekah 10.000, sampai hari ini ke Indonesia. Jadi banyak. Ada yang menambahkan? Silakan. Dan nambah gak? Ada yang mau menambahkan, menanggapi, silakan. Kalau nggak ada, dicukupkan sekian. Ya. Ya, baru sore ya. Udah pada ngantuk, kasihan. Ada yang mau menambahkan tidak? Silakan. Bertanya, menambahkan. Kalau nggak bisa jawab, PR ya. Stop. Ali dan Aisyah ada perang. Bahas jangan? Bahas. Bermula di sini ya permasalahan konflik kita Islam. Tapi panjang kan, ada perang, namanya perang apa? Perang Jamal. Perang Jamal ada. Panjang terlalu panjang kalau kita bahas. Nanti lagi ya. Perang Jamal pokoknya ada. Konflik internal Islam itu yang pertama ketika Utsman meninggal. Nabi sakit, Abu Bakar sakit, Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh, ya, Husain dibunuh nanti. Nah, semakin sini konflik internal Islam itu semakin banyak. Ada lagi nggak? Ada. Itu perang saudara, tapi Aisyahnya diselamatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Aisyahnya diselamatkan. Peperangan itu bukan hanya dipicu sama internal Islam, ada penyusup nantinya. Boleh dibaca ya, Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Ada berapa jilid? Banyak ya. Tapi Arab gundul. Ada lagi nggak? Menambahkan nggak? Jadi ini yang tadi Abu Bakar ajak itu jadi 10 sahabat dijamin masuk surga. Ada? Nggak ada? Jadi kesimpulannya apa hikmahnya belajar dakwah sembunyi-sembunyi? Nah, hikmahnya apa buat kita? Sok ada yang mau memberikan hikmah dari cerita barusan, dari kisah barusan? Hikmahnya apa? Membahas dakwah sembunyi-sembunyi. Berbicara tuh. Hikmahnya apa ya? Tak, Bu Ustadzah. Menggali potensi yang ada pada diri kita. Silahkan. Yang kedua apa hikmahnya?
Berarti hikmahnya itu kalau kita dakwah harus punya apa? Metode atau strategi juga. Tapi yang pasti kalau dakwah itu yang pertama harus ini yang pertama tah. Gak usah ngomong kalau kita udah ini bagus, gak usah ngomong. Orang lain akan ikut sendiri kalau kita akhlaknya baik. Benar gak? Benar gak? Yang kedua, Nabi itu menunjukkan kebiasaan yang baik. Kalau kita menunjukkan kebiasaan baik, insya Allah orang lain itu akan tertarik pada kita. Benar gak? Setuju? Ini dakwah Nabi metode. Yang ketiga, Nabi itu suka memberi nasihat yang baik. Teman curhat katanya. Terus Nabi itu perhatian. Nabi itu ada hukumannya nanti. Ini metode dakwah Nabi ya. Uswah, kebiasaan yang baik, nasihat yang baik, perhatian yang baik, hukuman. Udahlah, cukup sekian ya untuk hari ini. Tema kita tentang dakwah apa? Sembunyi-sembunyi, sehingga sahabat banyak yang masuk Islam. Dari sini Islam semakin banyak ya. Minggu depan kita akan bahas tentang dakwah terang-terangan ya. Dakwah terang-terangan, Nabi itu diganggu dari segi fisik, dari segi mental ya. Tentu untuk minggu depan. Silakan rekan-rekan sekalian nanti cari siapa yang mengganggu Nabi ya. Ada yang meludahi, ada yang melempar batu, ada yang melempar kotoran, ada yang apa lagi? Mukul Nabi, ada apa lagi? Mengejar Nabi. Nabi itu diancam. Untuk minggu depan kita dakwah secara terang-terangan. Cukup sekian, aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahamkan semuanya ya tentang ini. Jadi kalau kisah itu harus diambil hikmahnya saja. Nanti minggu depan kita pakein fokus ya. Belum. Boleh minta foto kak?